itu keanekaragaman hayati? Sebelum kita mengetahui apa itu keanekaragaman hayati, sebelumnya pertanyaan itu pasti kita mengetahui tumbuhan ataupun hewan apa saja yang ada di lingkungan sekolahnya. Nah, ada pepaya, kemudian ada tumbuhan bunga tulang sepatu, tumbuhan kaktus, ya. Kemudian kalau hewannya ada jamrik, kemudian cacing yang ada dalam tanah, atau kita melihat lebah yang dilindungi untuk mencari madu. Nah, dari beraneka ragam tumbuhan dan hewan itu yang disebut dengan keanekaragaman hayati. Jadi keanekaragaman hayati adalah beraneka ragam atau jenis dari tumbuhan dan hewan. Lalu tumbuhan dan hewan tersebut penyebarannya bagaimana? Nanti akan kita bahas lagi lebih lanjut tentang pola penyebaran dari keanekaragaman hayati. Nah, berarti keanekaragaman hayati itu beraneka ragam. Ragam artinya banyak, berarti jenisnya ya. Nah, kita mengetahui bahwa beraneka-ragaman tumbuhan dan hewan yang tersebar. Nah, baru apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi keanekaragaman hayati? Faktor yang mempengaruhi terbagi atas dua faktor. Faktor yang pertama apa? Yang pertama adalah faktor genetik. Jika kita mendengar kata genetik, berarti kita terbayang apa? Ya benar, tentang warisan sifat atau warisan dari induk kepada keturunannya. Ya berarti sifat bawaan. Faktor genetik berarti adalah sifat pembawaan atau pewarisan sifat dari induk ke turunannya. Nah, lalu yang kedua apa? Faktor lingkungan. Lingkungannya apa aja sih, Kak? Nah, kita akan mengetahui bahwa faktor lingkungan ini ada 3 macam, yaitu ada dari kita lihat kontur tanahnya. Yang kedua, bagaimana kondisi dari fisiologinya, dan tentunya berada di habitat ataupun tempat tinggalnya yang bagaimana. Nah, habitat atau tempat tinggalnya. Tanah. Kenapa tanah itu mempengaruhi? Ya, ada 3 macam ya. Nah, karena keadaan tekstur ataupun kontur tanah itu tiap daerah itu berbeda ya. Jadi tanah, kondisi atau tekstur ataupun kontur tanah, kondisi dan tekstur dari tanah tiap daerah
benar. Fotosintesis adalah suatu proses yang bahan bakunya itu dengan bantuan sinar matahari. Nah, syaratnya apa aja sih tumbuhan yang dapat melakukan fotosintesis itu? Tentu tumbuhan itu harus memiliki yang namanya klorofil. Tumbuhan tersebut harus memiliki klorofil. Klorofil merupakan zat hijau baru. Nah, kalau tumbuhan yang tidak mampu berfotosintesis adalah contohnya jamur, karena jamur tidak mengandung pigmen klorofil. Oke. Nah, sebelumnya kita lanjut pembelajaran. Minta adik-adik untuk mengerjakan dulu cek konsep 1. Semoga bisa pengerjaannya lebih baik. Kakak kasih waktu 5 menit ya. Boleh silakan kerjakan. Bagaimana adik-adik, sudah selesai? Kalau ada yang ragu boleh ditanyakan. Oke, sudah selesai? Nah, nanti akan kakak cek semuanya ya, berapa perolehan yang kalian kerjakan. Oke, kita lanjut tentang tingkatan dari fotosintesis.
dimaksud dengan keanekaragaman gen berarti variasi dalam satu jenis yang terjadi dalam satu spesies, tapi memiliki perbedaan. Jadi banyak variasi yang terjadi pada spesies itu, tapi mengalami perbedaan ya. Nah, contohnya tadi ada kucing Conan, kucing Persia, dan kucing kampung. Memiliki perbedaan, tapi tetap termasuk dalam satu spesies. Nah, terus yang kedua ada keanekaragaman tingkat spesies. Keanekaragaman tingkat spesies ini sangat mudah untuk diketahui. Nah, sebelumnya kalau tumbuhan atau hewan yang sekitar rumahnya apa aja? Ada banyak ya. Ada tumbuhan kelapa, kemudian ada tumbuhan perumputan, ada juga jenis dari bunga ya, ada kertas, ada sepatu, banyak jenisnya ya. Kemudian kalau hewannya apa aja? Ada ayam, kemudian ada juga serangga, ada dari kelompok insektarium, contohnya ada lebah ya, kemudian cacing, banyak jenisnya. Nah, itu sangat mudah diamati karena dia mengalami perbedaan. Nah, jadi keanekaragaman spesies itu apa? Yaitu variasi yang terjadi oleh spesies yang berbeda dan lingkungan yang berbeda juga. Kenapa sih kita lebih mudah untuk mengetahui keanekaragaman spesies? Karena dia terjadi dalam spesies yang berbeda. Tentu lingkungannya juga berbeda. Sedangkan keanekaragaman tingkat gen dia itu terjadi dalam satu gen ataupun variasi yang terjadi pada satu spesies yang sama. Nah, kemudian ada keanekaragaman tingkat ekosistem. Ekosistem itu apa sih? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara individu dan lingkungannya. Yang saling terlibat. Nah, dia saling terlibat
air tawar. Nah, komponen penyusunnya apa aja? Kalau di laut itu ada terumbu karang, ikan lumba-lumba, anemon laut ya, anemon laut. Kemudian ada tripang atau lili laut, penyu laut, dan sebagainya. Banyak sekali komponen yang mempengaruhi terhadap ekosistem air dan laut. Nah, kalau yang di perairan tawar apa aja? Itu ada misalnya jenis ikan ditemuin di air tawar itu ada ikan nila. Apalagi contohnya ada ikan, maksudnya ikan gurame ya, dan banyak jenis dari ekosistem air tawar sebagai komponen penyusunnya. Kalau kita melihat perbedaan, itu hal yang sangat mudah, yang sangat bisa kita tampak, kita bisa mengamati pada karakteristik ataupun ciri-ciri. Karakteristik itu apa? Nah, karakteristik itu adalah ciri khas yang dimiliki oleh suatu individu sebagai identitas ya. Nah, contohnya tadi ada kayak gen, ada orang yang berambut lurus, tapi ada juga yang berambut keriting. Nah, dia dalam satu gen yang sama, atau dalam satu spesies yang sama, tapi memiliki variasi yang berbeda-beda ya. Nah, kalau perbedaan dari ekosistem air laut dan air tawar ini yang sangat mudah kita amati dari komponen penyusunnya. Bahwa komponen penyusun dari ekosistem air laut dan juga air tawar itu memiliki perbedaan. Nah, kita lihat dari spesiesnya yang berada pada ekosistem tersebut. Oke. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada yang ragu, oke. Jika tidak, lanjut. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang penyebaran dari flora dan fauna yang tersebar di Indonesia. Sekarang flora dan fauna. Nah, flora dan fauna itu kan banyak jenisnya. Nah, kira-kira dia tersebarnya di daerah apa aja? Nah, dia ada tersebar di daerah yang memiliki iklim yang mendukung terhadap suatu kondisi flora dan fauna yang berada di daerah tersebut. Nah, kita bisa amati dari karakteristik, contohnya di daerah ataupun habitat pegunungan. Nah, bagaimana kalau flora dan fauna yang tersebar di daerah pegunungan? Dapat kita amati kalau daerah pegunungan itu tumbuhannya
Daun yang lebar itu berfungsi untuk proses penguapan. Nah, sehingga pada proses penguapan pada tersebut melalui daun. Nah, kalau daerah yang kering bagaimana, Pak? Nah, kalau pada daerah daun yang kering pada umumnya dia memiliki daun yang kerdil. Nah, daun yang kerdil. Nah, tapi dia mampu menyimpan, cara menyimpannya di batang, sehingga dia memperoleh nutrisi sebagai heterotrof atau autotrof. Kalau yang mampu menyimpan, nah berarti dia menyimpan secara heterotrof. Heterotrof itu apa? Itu perolehan nutrisi sehingga dia mampu membuat makanan sendiri. Melalui proses fotosintesis. Nah, fotosintesis reaksinya bagaimana, Kak? Nah, kalau kita gambarkan reaksi pada fotosintesis itu ada. Nah, kemudian ada reaksi fotosintesis. Nah, karena ini sangat cepat sekali ya pemberitahuan yang kita tersebut. Nah, apa aja reaksinya pada fotosintesis itu? Ada 6 atom CO2 ditambah H2O menghasilkan C6, A12 dan O6 serta 6O2. Nah, O2 ini adalah oksigen. Nah, ini jadi merupakan reaksi pada fotosintesis. Kita membahasnya secara ringkas karena nanti materi fotosintesis akan kita pelajari di materi berikutnya. Ya. Kemudian kita akan mengetahui dampak dari penggunaan. Kita sudah mengetahui nih pola-pola itu tersebar tadi di berbagai daerah. Kemudian dampak penggunaannya bagaimana? Nah, dari pola-pola yang sudah tersebar tadi, tentu dia juga terancam terhadap kepunahan. Nah, apa indikasinya yang bisa menandakan pola-pola itu bisa punah? Contohnya ada perdagangan hewan yang bersifat komersil. Nah, contohnya ada gajah yang diperjualbelikan secara ilegal. Contoh gajah yang diperjualbelikan secara ilegal. Yang kedua ada tumbuhan yang tidak mampu beradaptasi pada suatu daerah tersebut karena tingginya kompetisi rebutan nutrisi.
yaitu penanaman hutan kembali, atau reboisasi. Nah, itu adalah penghijauan ataupun penanaman hutan kembali. Kalau upaya dapat dilakukan itu dibedakan atas dua macam, yaitu ada secara in situ dan juga ex situ. Nah, yang in situ bagaimana? Berarti pelestariannya di habitat aslinya. Di habitat aslinya. Contoh, ada cagar alam. Kalau pelestarian ex situ berarti pelestarian yang dilakukan di luar habitat aslinya. Nah, contohnya ada kalpataru dan suaka marga satwa. Oke. Nah, kemudian yang terakhir kita akan belajar tentang manfaat dari keanekaragaman hayati. Apa aja sih manfaat? Manfaat mempelajari keanekaragaman hayati. Nah, yang pertama, banyak dari jenis flora itu digunakan sebagai tumbuhan herbal. Ya, banyak jenis flora yang bermanfaat sebagai tumbuhan herbal. Nah, ada banyak ya jenisnya. Contoh seperti kelompok dari jahe itu banyak dimanfaatkan sebagai jamu-jamuan ya untuk kesehatan. Nah, kemudian apa lagi? Banyak dari flora itu yang dijadikan sebagai bahan kosmetik beberapa jenis flora dijadikan sebagai bahan kosmetik. Nah, yang ketiga itu ada sumber pangan. Apa aja sumber pangannya? Yaitu kelompok dari karbohidrat. Contohnya itu ada beras, sagu, dan juga jagung. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Baik.